Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya baik, ini kita ada baik adik-adik dan teman-teman semuanya, kita ada sedikit panduan lah ya dalam mencari dan membuat resume jurnal. Jadi kebetulan Pak Amin bersedia, jadi saya ingin adik-adik ikutan belajar ya, supaya sama-sama belajar dan mudah-mudahan nanti adik-adik bisa memanfaatkannya dan mengajarkannya kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja pertemuan kita kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Amin dari Munte, kami persilakan. Silakan Pak Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thanks to God ya, for giving us big help and good opportunity ya, yang walaupun tadi sebetulnya insidental ya, mau cenderung eksklusif, tapi kata Bu Kalab nih harus inklusif ini biar ilmunya tersebar, apalagi khususnya untuk penguatan VBCC ini ya, para adik-adik tim inovasi. Nah, hari ini tujuan kita adalah membuat satu daftar lengkap jurnal yang akan menjadi jurnal tujuan atau jurnal target. Nah, ini sebenarnya satu saja sudah cukup ya. Jadi ini kalau jurnal daftarnya nanti komprehensif atau lengkap, bisa mengcover semua jurnal yang relevan dengan bidang keilmuan, ini akan bisa kita gunakan khususnya untuk di FEBI ya, untuk dosen dan juga untuk khususnya mahasiswa ya. Nah, apa manfaatnya dengan membuat daftar jurnal ini? Kita tahu ya, jurnal mana yang bisa kita kirim dalam hal misalnya bidang keahliannya ya, yang sesuai. Karena bidang keahlian ini kalau tidak sesuai, nanti ditolak artikel kita. Kedua, kita tahu misalnya apakah jurnal itu mengutip bayaran, APC-nya. Nah, jadi kalau kita punya kumpulan jurnal, kita bisa membandingkan dari segi harga ya kan. Ada yang murah, ada yang lebih mahal dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya. Jadi mengumpulkan informasi. Nah, kita diuntungkan karena kita sudah punya database nasional ya di Sinta. Jadi targetannya memang Sinta ya, Bu Kalab ya. Ada memang website Garuda tapi bukan prioritas kita. Oke, jadi yang menjadi sumber data kita itu adalah Sinta ya. Bentar ya, saya belum bisa buka ini Excel-nya. Belum sih Pak, cuman masih untuk dikonsumsi sendiri Bisa buka aja. Excel kemarin. Oh, ya. Excel yang aku kirim itu. Bisa buka? Bagikan ke saudara-saudaranya tidak pernah juga. Enggak bisa buka. Sharing bentar.
Oh, udah bisa, udah bisa. Nah, nanti yang akan kita buat nah, mungkin ini bisa menjadi contoh ya. Bisa menjadi contoh, bisa kelihatan listnya. Nah, ini daftar jurnal yang pernah saya buat. Belum. Nah, ini daftar jurnal, tapi ini bidangnya English. Karena bidang saya English Language Teaching ini sebenarnya diawali dari iseng-iseng aja ya. Pengen cari jurnal yang murah, apalagi yang gratis. Nah, kumpul-kumpulin. Tapi mau lihat juga ada berbagai pertimbangan. Jadi tentunya bukan biaya ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa, biaya itu jangan menjadi pertimbangan utama. Sepanjang itu ya cukup rasional lah ya. Oke, artinya adik-adik juga harus mempersiapkan ke situ. Kemudian lihat beberapa pertimbangan yang mungkin harus kita lihat nanti. Nah, kurang lebih seperti ini daftarnya. Nah, yang akan kita cari tentunya pertama nama jurnal. Cukup jelas ini atau perlu saya besarin lagi? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, jelas ya. Nah, ini nama jurnal. Kemudian scope ini bidang areanya di mana. Nah, ini yang kolom ketiga ini APC atau Article Publishing Charge atau biaya. Nah, kadang APC ini bisa disinonimkan dengan biaya submission. Cuma ada yang bilang biaya submission itu gratis, tapi sewaktu diproses itu bayar. Nah, ini harus diperhatikan dalam nanti mengumpulkan informasinya. Nah, ini indeksnya. Nah, karena indeks kita adalah Sinta ya, yang kita targetkan itu Sinta. Nah, jadi sumber database kita nanti itu kita cek dari Sinta. Nah, kemudian kalau Sinta itu nggak ada impact factor-nya, jadi dikosongkan ini. Kemudian kalau mau dibuat publisher atau asal kampus, memang kebanyakan kalau jurnal Sinta itu domainnya itu kampus ya. Dan yang terakhir ini tentunya websitenya, biar kita mudah langsung klik linknya langsung masuk ke websitenya. Jadi kapan saja suatu saat kita butuh cari jurnalnya langsung klik. Dan yang terakhir saya mungkin perlu ditambahkan editornya. Oke, editor, siapa nama editor dan nomor kontaknya. Editor dan nomor kontak ya. Nomor kontak itu bisa berupa email atau nomor WhatsApp. Oke. Nah, sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanya sebelum kita masuk ke dalam membuat database atau daftar lengkapnya ya. Jadi sebelum kita membuatnya, pastikan adik-adik, Bapak Ibu, para peserta membuat list Excel seperti ini. Jadi masing-masing diharapkan udah ada buat list Excel, nomor, nama jurnal, ya, bidang area, kemudian APC-nya, kemudian indeksnya nanti bisa dilihat apakah Sinta 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu gunanya. Kemudian tadi apalagi? Publisher-nya ya. Publisher, link, dan editor dan nomor kontaknya. Oke, silakan dibuat. Nah, sambil dibuat silakan masuk ke website Sintanya.
Oke, ini kalau yang sudah pernah buka Sinta, nah ini dia resepnya Sinta Kemdikbud. Sinta kemdikbud.go.id ya. Oke, sudah dibuat list dalam bentuk Excel. Oke, kalau sudah, kita coba masuk ya. Silakan masuk ke Sintanya. Nah, seperti kalau kita lihat menunya itu kan ada home, ada about, ada authors. Authors ini apa namanya, pengarang ya, nama-nama dosennya. Jadi adik-adik kalau mau lihat misalnya kayak Bu Kamila ya kan, Bu Kamila sudah berapa artikelnya yang masuk ke jurnal Sinta, ini tinggal diklik aja. Nah ini untuk autorsnya ya. Adik-adik pun nanti kalau sudah pernah terbit ya di jurnal Sinta bisa nanti ada namanya di sini. Kemudian subjek ini bidang kajian ya, misalnya ekonomi, kemudian keuangan dan seterusnya. Nah, kemudian afiliasi. Nah, untuk ini kita klik yang afiliasi ya. Afiliasi ini nama institusi atau dalam hal ini kita bisa searching publishernya ya. Karena kebanyakan itu publishernya adalah nama kampus. Dalam hal ini misalnya kita mau cari ya kampus yang ada kampus UIN ya, kampus UIN misalnya UIN Araniri ya misalnya. Jadi ini boleh sembarangan. Kalau adik-adik sudah punya targetannya mau ngirim ke kampus apa silakan. Kampus UIN Imam Bonjol Padang silakan ya. Atau kampus IAIN Batu Sangkar. Nah, Raniri Banda Aceh. Kucing ya. Pas kreatif namanya.
Oke, coba ya. Nah, ini kelihatan ya kan? Jadi kampus yang ada di Aceh ini dia. Nah, kita mau lihat jurnal apa yang mereka punya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya, nampak di sini Universitas Islam Negeri Ardaniri Banda Aceh. Lihat berapa jurnal yang mereka punya yang sudah terindeks Sinta. Ini ada di sini dia. Ada 25 jurnal. Oke. 5 jurnal ya. Kemudian kita search lah ini daftarnya. Klik daftarnya. Sudah diklik. Adik-adik sudah diklik daftarnya. Nah, ini dilihat. Lihat dari nama jurnal bisa kelihatan ya. Kita mau cari yang mana? Misalnya ini. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada info nama jurnal ya. Kemudian ada ISSN-nya. Nah, untuk yang cetak ada ISSN-nya juga. Nah, ini kan namanya kan informasi ya. Nah, bisa langsung masukkan di klik. Misalnya saya mau kopikan ini. Nama jurnalnya ya. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Nah, masukkan di daftar kita. Nama jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Oke, sudah masuk. Kemudian lihat indeksnya itu Sinta 2. Sinta 2. Nah, Sinta 2 kita buat aja S2 ya. Saya ganti layar ya. Nah, ini kan sudah masuk ya. Jadi nama jurnal sudah diisi, kemudian indeksnya sudah diisi Sinta 2. Nah, kemudian kita mau lihat skopnya. Skopnya belum terlihat di situ. Kita harus masuk ke websitenya. Walaupun secara kasar kita bisa prediksi, oh ini pasti tentang ekonomi dan keuangan. Tapi kalau mau detail dengan bidang areanya, kita harus masuk ke websitenya. Oke. Nah, kalau mau dibuat publishernya itu karena ini nama kampus, silakan diambil aja nama kampusnya ini. Bisa nggak nih dikopikan? Universitas Islam Negeri Ardaniri. Nah, langsung kopikan di publisher. Nah, kan udah dapat kita 3 informasi. Kalau mau perlu nomor ISSN-nya silakan ditambahkan. Nah, kalau mau lebih lengkap ya informasinya. Oke, udah dapat kita 3 kan? Nah, sekarang kita mau lihat informasi lebih detailnya. Dikliklah di nama jurnalnya ini. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, kita balik ke Sinta tadi. Supaya nggak ganti-ganti layar bisa. Sharingnya itu nggak ganti-ganti layar. Nggak bisa. Bisa. Nah, ini dia. Kita sudah masuk di jurnalnya. Nah, kita mau lihat informasi detailnya itu ada di websitenya. Saya lihat di paling kiri ini ada website ya. Ini ada website. Ya. Ada apel-apelnya. Ada apel-apel. Silakan di website. Bu aja yang kerjanya.
Ya. Atau nanti aku hubungin dia Bang ya. Hanya itu aja ya Bang. Ya. Sudah diklik ya. Sudah masing-masing mengklik website jurnalnya. Oke, nah ini kelihatan ya, bisa dilihat masing-masing. Ini dia, ada banyak menu di sini. Nah, biasanya kalau kita melihat tugas kita berikutnya kan mencari informasi scope ya kan, scope. Nah, scope itu kadang ada di menu focus and scope atau di about. Nah, kalau di bagian atas itu ada about atau focus and scope. Nah, kita bisa klik focus and scope. Nah, ini dia. Focus and scope-nya ini dia. Bisa dilihat ya. Bidang areanya ini. Ada Islamic Banking, Finance, Islamic Insurance, Takaful, ada Financial Technology, ada e-commerce, ada marketing, manajemen juga masuk, dan sebagainya. Nah, jadi adik-adik lihat judul artikelnya itu masuk ke bidang area apa. Kalau ada di sini, berarti bisalah jadi jurnal tujuannya. Jadi ini silakan di copy ya, di copy ini masukkan ke list Excel tadi. Misalnya saya copy Islamic Banking and Finance. Saya kopikan di scope-nya. Sudah masuk ya kan di scope-nya. Kalau bisa semua dikopikan ini ya. Jadi lengkap dia, bidang areanya lengkap. Oke, apa berikutnya? Lagu permintaannya APC. Nah, APC. Kita lihat di websitenya ini. APC itu kadang bisa diartikan charge. Nah, di sini ada charge atau fee, submission fee. Nah, banyak istilah dalam menyebutkan biaya publikasi. Nah, bisa kita klik. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan diinstruksi ya kalau saya terlalu cepat. Ya, atau kalau internetnya terlalu lambat, saya instruksinya terlalu cepat, silakan ditanyakan biar kita balik ke penjelasan yang sebelumnya. Nah, kita udah klik charge. Izin Pak, mau bertanya Pak. Charge. Nah, charge itu ada di sini. Ya, siapa itu? Saya Pak Muhammad Fauzi Pak. Barangkali suaranya. Muhammad Fauzi Pak. Ya. Terkait skop tadi Pak, kan itu kan ada banyak Pak. Ya. Jadi yang kita masukkan itu semuanya atau yang berkaitan sama penyakit aja gitu Pak? Semuanya lah. Oh berarti semuanya ya Pak. Jadi ya, semuanya dikopikan. Nggak apa-apa dia kelihatan banyak gitu ya Pak? Ya nggak apa-apa. Memang harus lengkap itu skopnya. Oke, karena daftar ini kita mau gunakan satu untuk seterusnya. Ya kan, teman-teman kita misalnya butuh daftar itu nanti minta sama Fauzi. Fauzi, saya minta daftar kemarin. Nah, rupanya judul dia, bidang skop dia itu agak berbeda. Misalnya dia tentang fintech. Nah, berarti itu kan bermanfaat sama dia. Jadi harus diambil semua skopnya. Yang saya contohkan tadi kan hanya satu ya.
Oh iya iya Pak, makasih ya Pak. Jelas ya. Nah, ini silakan nanti diinterupsi ya kalau ada pertanyaan lain. Oke, ini kita sudah terbuka informasi authors ya, authors fee, biaya publikasi ya, biaya artikel. Nah, ini dia lihat bilang apa nih? Coba. Dibuatnya di sini artikel publication fee 0 rupiah. Free of charge. Nah, tapi jangan berhenti membaca. Baca seterusnya ya. Nah, ini kalau informasinya itu banyak, kita jangan baca sepotong-sepotong. Gratis untuk corresponding authors yang berafiliasi di institusi luar Indonesia. Ini untuk luar Indonesia gratis. Nah, kita kan orang Indonesia, institusi dalam, jadi berarti nggak gratis. Nah, dibilangnya apa di sini? 1 juta rupiah untuk yang berafiliasi institusi Indonesia. Jadi biaya APC-nya kita udah dapat ya, 1 juta rupiah. Oke, kita kopikan ke list Excel yang tadi. Oke, sudah. Nah, sudah banyak kita dapat informasi kan? Sudah dapat nama jurnal, kemudian kita dapat skopnya tadi, kemudian APC-nya 1 juta, kemudian indeksnya sudah tadi kan Sinta 2, IF-nya ini tidak pakai IF ya. Kita buang aja nih. IF itu impact factor-nya atau SJR-nya. Ini biasanya berlaku untuk jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science ya. Ini khususnya untuk dosen-dosen nih yang mau naik pangkat itu ada persyaratan SJR-nya harus sekian, impact factor-nya harus sekian. Oke, kita udah dapat ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, linknya tinggal kopikan saja yang tadi. Nah, kalau saran saya, kalau mau kopikan link, bisa langsung saja di bagian link yang mengarahkan ke scope. Atau boleh yang mana saja lah ya. Nah, ini saya kopikan linknya. Oke, sudah. Nah, yang terakhir, informasi yang mau kita cari apa? Nama editor ya kan? Nama editor dan nomor kontaknya. Nih. Nah, nama editor ini bisa di bawah menu editorial board. Oke, kita balik ke screen Sinta tadi ya. Nah, ini nama editornya. Nah, editor in chief. Editor in chief itu kepala editornya. Di bawah kepala editor ada beberapa sub-sub editor ya. Nah, yang kita perlu ini adalah editor in chief-nya. Editor in chief ini namanya kan selalu muncul di setiap korespondensi ya, dalam via email dan segala macamnya itu editor in chief akan muncul di situ namanya. Nah, kita ambil nama editornya beserta email atau nomor HP atau nomor apa segala macam ada tidak? Oke, saya kopikan nama editornya. Saya mau cari
nomor kontaknya. Nomor kontaknya nggak tersedia ya, memang paling tidak email ya, email. Ini ada kontak di bawah ya. Nah, ini ada kontaknya di bawah. Nah, ini dia. Nah, ini dia email ya. Oke, karena korespondensinya itu kita sekarang ini sudah online, itu kita perlukan emailnya. Oke. Oke, masukkan ke list Excel yang tadi ya. Nama editornya, kemudian nomor kontaknya. Nah, kadang nomor kontak ini bisa, email ini bisa dua macam nanti emailnya. Satu ada email khusus untuk email editor in chief-nya. Yang kedua khusus yang untuk bagian managingnya. Korespondensi persoalan teknis, misalnya template-nya yang kurang, dan segala macam itu kadang bisa email yang berbeda. Jadi kalau mau lebih lengkap, tadi bisa diambil informasi yang ada di situ. Nah, kebetulan ini emailnya sama ya, email editor in chief dan email technical support-nya sama di sini. Oke, kita sudah selesai untuk jurnal yang pertama. Nah, jurnal yang pertama, jurnal Share Ekonomi dan Keuangan Islam terindeks Sinta 2. Oke. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bang? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau melanjutkan? Coba. Saya Cara mencari ininya Pak Amin, izin Pak Amin, ya. mau mencari jurnal yang terbit 3 kali atau 4 kali setahun mungkin. Oh, frekuensi ya. Betul. Berarti Yang di sini, akan terbit dalam waktu dekat. berarti di sini harus kita tambahkan kolom untuk frekuensi.
Nah, silakan ditambah masing-masing. Di list Excel tadi ditambahkan kolom frekuensi ya, frekuensi terbitan. Nah, informasi yang akan kita dapat nanti misalnya 2 kali setahun. Kemudian bisa kita tambahkan periodenya ya. Periodenya kalau 2 kali setahun itu berarti sekali 6 bulan ya. Apakah dia setiap Januari dan setiap Juli. Nah, berarti Januari Juli. Oke, nah itu informasi itu bisa kita dapat pertama kita cara paling mudah kita bisa lihat arsip, lihat menu arsip atau archive ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, lihat menu arsipnya. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Lihat. 2021 baru sekali terbit. Nih. Lihat yang 2020 2 kali. 2019 juga 2 kali. Berarti jurnal ini konsisten. Setiap tahun 2 kali terbitnya. Jadi kita bisa buat ini 2 kali. Nah, kalau mau lihat isinya, nah ini dia. Berapa jurnal yang terbit ya. Berapa artikel nih. Cuma di sini nggak disebutkan bulannya ya. Bulan berapa terbitnya. Mungkin bisa kita cari di bagian lain. Cuman coba kita lihat di about. Sini juga nggak ada informasinya. Ya, di author ya, author guideline. Coba kita lihat ya. Author guideline. Ini juga tidak ada. Tapi di jurnal lain biasanya jelas itu, jelas tertulis. Bahkan bulan berapa dia terbit, tanggal berapa disebutkan. Jadi masing-masing jurnal memang berbeda-beda ya dalam menyajikan informasinya. Yang ini kita lihat tadi untuk 2021 baru sekali ya. Kemungkinan Desember yang untuk volume keduanya. Enggak lihat. Nanti kalau di jurnal lain bisa dilihat itu periodenya ya. Kalau umumnya kalau dia yang 2 kali itu kalau tidak setiap Januari, Juli ya, setiap 6 bulan. Kalau yang 2 kali, yang kalau 3 kali bisa kita hitung aja kasarnya. Tapi memang kalau mau lebih akurat ada informasi yang tertera di situ. Oke, itu tadi ya untuk terbitannya. Nah, ini semakin banyak informasi yang kita tambahkan, semakin banyak nama jurnal yang kita search, nanti kita semakin terbiasa dengan informasi-informasi seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Nah, kalau untuk template itu saya rasa tidak perlu dimasukkan di sini ya. Tidak perlu dimasukkan di daftar ini. Template itu kalau kita udah memutuskan bahwa kita akan mengirim ke jurnal Aranir ini.
Nah, baru kita cari informasi template-nya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau cara membuat akun, Pak, Ya. cara membuat akun. Jika kita Kalau sudah membuat akun memutuskan nanti aja akan ya, memilih. Bu Kamila. Nanti ya. Nanti di bagian saya tuh ya. Ini untuk tim inovasi kan belum selesai pelatihannya. Nanti di akhir saya akan melatih, salah satunya adalah bagaimana mensubmit. Jadi biar informasinya lebih lengkap, sudah buat akun, bagaimana nanti mensubmitnya. Pak. Oke. Oke, tentang list ini gimana kira-kira, khususnya untuk adik-adik? Kalau ada yang mau demo, tapi jangan demonstrasi ya. Demonya itu demo yang baik ya. Demo, coba. Bisa tidak dilanjutkan list saya tadi itu? Adik-adik di sini yang mengikuti, yang langsung praktik, bisa tidak melanjutkan? Cari jurnal kedua, kemudian isikan informasi yang ada di setiap kolom, yang ada di list Excel tadi. Ada yang mau volunteer? Saya rasa kalau satu jurnal saja sudah bisa diisikan, ditambahkan situ. Ya, untuk berikutnya saya rasa sudah bisa lancar itu. Tinggal nanti di rumah sambil duduk ya kan, duduk santai, searching, kumpulkan informasi-informasi yang diperlukan tadi. Nah, jadi tetap sumber datanya itu adalah dari Sinta ya. Balik lagi ke Sinta tadi. Lihat, kalau tadi kita udah dapat satu jurnal di bawah UIN Aranere, jadi bisa cari lagi di kampus lain. Silakan di search lagi afiliasinya, ke kampus mana. Jadi ini ke apa ya, Bu Kalap ya. Kalau kita udah punya target nama kampusnya, jadi kita tahu ini ya, kemana kita mau searching. Yang ribet itu kan kita masih meraba ya, kita masih meraba. Kita nggak tahu kampus apa yang mau di searching, apakah UI, nanti UI takutnya ketinggian ya kan. Nah, ke ITB nanti ternyata nggak ada bidang kita. Nah, jadi kalau kita udah punya target kampus mana, misalnya IAIN Padang Sidempuan. Nah, apa namanya? Padang Sidempuan.
Juga ya. Salah nama. YN. YN Batu Sangkar misalnya. Ada juga. Oke, saya rasa itu saja ya, Bu Kalap ya. Jadi demonstrasi tadi saya rasa sudah bisa dilanjutkan. Silakan ya, ditambahkan daftar nama-nama yang akan ditargetkan, jurnal apa. Kalau mau fokus ke nama jurnalnya, saya rasa bisa lihat ke Garuda ya. Kalau Garuda itu kan ada kumpulan, tapi tidak semua yang di Garuda itu terindeks Sinta. Nah, itu ya harus diperhatikan baik-baik ya. Makanya ini saya arahkan untuk websitenya ke Sinta. Jadi awal searchingnya itu bisa dari nama kampus atau nama jurnalnya. Atau searchingkan aja bidang areanya. Ekonomi Islam, nanti akan muncul jurnal-jurnal yang berkonsentrasi di ekonomi Islam. Dan pastikan di skopnya itu memang ada bidang area kita ya. Tidak salah jurnal. Nah, kalau udah salah jurnal, potensi untuk ditolak itu akan sangat besar sekali. Untuk di reject itu kemungkinannya akan sangat besar. Dan rejectnya akan cepat sekali ya. Hari ini disubmit, nanti 2 hari langsung dapat balasan di reject. Nah, jadi tidak perlu pertimbangan yang lama-lama bagi seorang editor untuk menolak sebuah artikel yang kita kirim kalau dia tidak sesuai dengan skop atau bidang area jurnalnya. Saya rasa demikian yang bisa saya share karena tujuan kita adalah untuk membuat daftar jurnal yang daftar jurnal ini memudahkan kita memilih jurnal tujuan. Tentunya dengan beberapa pertimbangan ya. Selain APC, skopnya itu yang paling utama. Dan kemudian sintanya juga ya, indeks sintanya berapa. Jadi kan sudah tahu ya, setiap level Sinta itu ada bobotnya masing-masing. Mungkin itu Bu Kalap, Pak Budi. Ya baik, terima kasih Pak Amin. Terima kasih atas arahannya Ya. pada Pak Amin dari Munte atas ilmu dan sharingnya. Semoga kita semua bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Amin, dan semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah, berkah dan bermanfaat. Adik-adik bisa mengajarkan kembali kepada teman-teman ataupun lingkungannya yang membutuhkan ya. Mungkin itu dulu pertemuan kita via Zoom hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di next session ya. Ada closing statement Pak Amin? Ya, closing statement-nya adalah hati-hati, penuh pertimbangan dalam memilih jurnal. Daftar inilah yang bisa menjadi tujuan atau pertimbangan kita dalam memilih jurnal yang akan kita tuju. Tentunya dengan beberapa pertimbangan setelah berdiskusi ya dengan dosen pembimbing, apalagi adik-adik yang tugas akhirnya adalah artikel ilmiah, silakan berdiskusi apakah ingin Sinta 2 atau Sinta 3, kemudian lihat APC-nya apakah cukup mampu, kalau APC-nya terlalu mahal. Nah, tentunya kalau orang bilang ada uang ada barang, ya. Kalau mau beli barang gitu kan ada uangnya. Mau beli baju yang baik ada harganya, ya. Kualitas
ditentukan oleh harga. Nah, begitu juga kalau memilih jurnal, lihat pertimbangannya. Nah, kalau frekuensinya lebih banyak, saya rasa itu potensi untuk diterimanya akan lebih cepat. Kemudian juga lihat ya indeks cintanya dan segala macam. Dan itu tadi beberapa informasi ya yang ada di kolom itu, silakan itu menjadi pertimbangannya. Kalau ada di luar itu mau ditambahkan silakan. Ya, sepanjang itu diperlukan ya. Diperlukan untuk memilih. Dan daftar ini jangan sampai hilang, harus disimpan. Harus disimpan. Karena kapan saja suatu saat ya kan kita butuh untuk mencari jurnal, kita bisa langsung lihat. Nah, apalagi linknya itu kan. Nah, linknya itu langsung diklik. Jadi memang ini terkait dengan kebiasaan lah ya, kebiasaan membaca website. Apalagi websitenya sekarang sudah banyak jurnal yang websitenya itu berbahasa Inggris, tidak berbahasa Indonesia. Ini kenapa dibuat bahasa Inggris? Nah, ini memang satu, mereka supaya lebih mudah go internasional, bisa diakses sama orang luar Indonesia. Jadi kalau kita sering-sering buka website jurnal, kita akan terbiasa dengan informasi itu. Misalnya kita mau cari informasi siapa editornya, kita tahu menu mana yang mau kita klik. Jadi tidak semua harus dibaca. Oke, saya rasa itu Bukalab. Adik-adik, Pak Amin. Ya, Pak Amin. Pak Ketua. Izin Pak Amin bertanya, kalau yang Scopus itu biasa kita cari di mana Pak Amin ya? Ya Di kalau link Scopus itu beda lagi itu database-nya. pakai apa biasa Bang ya? Kalau Ada Scopus sesi itu bisa berikutnya. dicek di SDR. SDR ya Pak Nanti ya? ada Ya, berikutnya ya, Pak Schimaju Amin ya? Journal Ranking. Iya, betul. Apa Pak? Ini coba saya share ya. Nah ini ketik aja SJR. Oh SJR, oke. Ya, Siap. SJR atau Siap. Skimago. Nah, Oh ini Skimago ya. Nah, Skimago. Oke. Baik Pak. Untuk Pak Amin, terima Scopus, kasih. Pak Amin, ada satu lagi supaya jangan terjerat adik-adik ini dalam jurnal abal-abal ya. Ya. Jadi memang harus betul-betul di tracer dan didiskusikan dengan dosennya jika ingin mensubmit. Ya, sebelum mensubmit harus berdiskusi dan mendapat persetujuan dari dosennya. Makanya yang tidak dikategori sebagai jurnal abal-abal itu, satu, terindeks Sinta. Oke. Kedua, kalau mau dibilang nyambung ya, itu harus sama skopnya dengan judul artikel kita yang mau kita kirim. Jadi jangan sampai kita punya artikel tentang akuntansi atau keuangan, tapi ngirimnya di jurnal pendidikan bahasa. Itu kan nggak nyambung ya. Malah oleh editornya diterima gitu. Nah itu lebih nggak nyambung lagi. Nah, tapi kalau jurnal yang baik, yang tidak abal-abal, apalagi yang tidak predator itu maksudnya tidak hanya mencari untung dan tidak mementingkan kualitas. Nah itu lihatlah di jurnal Sinta. Makanya yang saya tawarkan ini adalah website Sinta. Oke. Tapi tetap berdiskusi dengan dosen pembimbing, diskusi dengan tim PBCC, ya supaya terhindar dari jurnal. Saya sangat disayangkan sekali ya, kalau jurnalnya artikelnya terbit, tapi tidak pada jurnal yang seharusnya. Nah, misalnya tidak terindeks Sinta, kan sayang sekali, sudah terbit, dan itu akan nanti ditolak di sidang munakoso ya, Bu Kamila. Ya, jadi adik-adik. Nah ini tadi ya Pak Budi ya, kalau mau cari jurnal Scopus, di sini dia SJR, bisa diketik aja.
bidangnya apa. Misalnya bidang kita apa? Islamic Economic. Nanti akan muncul semua jurnal yang konsentrasinya di ekonomi Islam. Nah, tapi kalau kita udah punya nama jurnalnya lebih mudah lagi. Oke, ini dia ya. Jurnal yang Islam Economic, Banking, Finance. Oke, nah ini kalau ada nanti kesempatan yang lain, saya bisa cerita tentang ini lebih detail lagi ya. Baik Pak Amin, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi Pak Amin yang mau ditambahin? Demikian saya rasa Bukalapak, mudah-mudahan tim Ya. PBCC bisa menghasilkan satu daftar jurnal yang komprehensif, tentunya dengan beberapa pertimbangan lah ya, sebelum memilih nama jurnal. Ya, daripada kita seperti masuk ke hutan, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa bedanya batu dengan ular. Rupanya ularnya udah menjelma menjadi batu, ya kan? Ternyata kita akhirnya dipatok. Nah, seperti itulah. Jadi target seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalau kita udah punya nama institusi yang bisa kita pegang ya, supaya lebih terpantau dan lebih terukur ya pada tahapan-tahapan publikasinya nanti, saya rasa itu akan lebih baik daripada kita mengumpulkan. Kalau saya ini tadi, saya mengumpulkan itu yang di awal itu saya sebutkan ada sampai 20. Kalau saya lanjutkan itu bisa 100 jurnal. Tapi untuk apa? Untuk apa saya kumpulkan banyak-banyak tapi tidak jelas? Ya kan? Nah, tentunya saya dengan kebutuhan, ngapain saya cari jurnal yang Q1? Toh akhirnya saya nggak sanggup. Saya fokuskan dulu, saya cari yang Q4 misalnya. Ngapain saya cari yang $300, tapi saya nggak punya uang. Saya fokuskan yang saya sanggup lah. Nah, seperti itulah ya. Jadi membuat daftar jurnal itu tentunya ada pertimbangannya juga ya. Tidak harus semua kita pindahkan ke dalam list kita ini. Itu mungkin selengkapnya, selanjutnya nanti mungkin bisa kita lanjutkan berdiskusi ya, Bukalapak, Pak Direktur. Ya, siap Pak Amin. Oke. Ya, ada sedikit tambahan nih buat adik-adik ya. Satu yang sangat perlu untuk digarisbawahi, jangan sampai kita masukkan di jurnal abal-abal ya, atau jurnal predator. Ya, jadi memang harus hati-hati, biarlah bersabar bertanya kepada dosennya dan jangan mengambil langkah yang salah, karena kalau kita sudah memasukkan di jurnal abal-abal, maka itu akan menjadi jejak digital kita. Tidak bisa dihapus selama-lamanya. Ya, bahwa kita sudah pernah masukkan di sana. Ya. Nah, ini untuk masa depan kita dan masa depan institusi kita juga tentunya. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan di sini. Terima kasih banyak buat Pak Amin, buat di sini ada Bu Wadek 1 ya, kemudian Pak Budi dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian. Selamat berjuang dan melanjutkan sampai berhasil ya, insya Allah publish jurnalnya, insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Waalaikumsalam. Amin. Makasih Rajab. Thank you Pak Amin. Makasih Bu Wadek. Terima kasih. Thank you Bu Kalap. Thank you adik-adik. Hati-hati di jalan Pak Budi.